Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, saya posting tema 10 dengan topik pemburu tebu hijau jenis PS862. Perlu saya tampilkan arti dan simbol istilah dalam perindustrian gula Indonesia, dengan maksud agar penonton yang belum paham tentang angka-angka pengawasan tanaman maupun di pabrik gula perlu memahami arti dan simbol tersebut. Tambahan istilah pada posting ini adalah PS862. PS adalah Pasuruan, AT adalah awal tengah KDT atau sama dengan ketahanan rendemen terbatas. Kedua, varietas PS862 sebelumnya dengan nama PS86-8504 mempunyai perkecambahan baik dengan sifat pertumbuhan awal dan pertumbuhan tunas yang serempak, berbatang tegak, diameter besar, lubang kecil, sedang, berbunga jarang. Umur kemasakan awal, tengah, dengan daya ketahanan rendemen terbatas, dan kadar sabut sekitar 12%. Mudahnya daun tua diklentek dengan tanaman tegak dan serempak memberikan tingkat potensi rendemen tinggi. Kondisi tanaman pada tanah yang subur dengan kecukupan air sangat membantu pertumbuhan atau pemanjangan batang yang normal. Pada kondisi kekeringan atau drainase terganggu akan terjadi pemendekan ruas batang. Perkecambahan mata tunas sangat mudah dan cepat tumbuh serempak. Respon terhadap pupuk N yang sangat tinggi mempunyai pengaruh bahwa apabila kekurangan N akan mudah berbunga. Dosis N yang memadai dengan aplikasi yang tepat waktu sangat diinginkan oleh varietas ini. Varietas PS862 cocok dikembangkan pada tanah ringan, geluan, regosol, mediteran, aluvial dengan tipologi RPL. 3. Potensi hasil di lahan sawah. Hasil tebu kuintal per hektar adalah 993, rendemen 10,45, dan hasil hablur kuintal per hektar 98,8. Ketahanan terhadap hama dan penyakit. Hama toleran terhadap serangan alami penggerek batang, penyakit tahan terhadap mosaik dan blendok, peka terhadap poh kabung. 5. Tampilan fisik tebu jenis PS862 dapat dilihat pada halaman 2. Ini pada batang tebu yang di close up dibesarkan. Jadi tebu ada sedikit bedak. Ini untuk pengrajin atau penjual es tebu, bedak ini akan dicuci bersih sehingga tidak mempengaruhi kualitas daripada nira tebunya. 6. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan referensi Universitas Brawijaya Malang, analisa organoleptik warna. Warna adalah komponen sensoris yang penting karena warna merupakan aspek yang pertama kali dinilai oleh konsumen pada saat melihat suatu produk. Warna nira tebu secara visual berwarna hijau ke kuning-kuningan dan sedikit agak keruh. Pada suhu 25 derajat Celcius, warna nira tebu adalah kuning kehijauan dan agak sedikit keruh. Gula reduksi. Hasil analisa nira tebu hijau pada umur 7 bulan, kadar gula reduksi berkisar antara 58 sampai 65%. pH nira tebu pada literatur adalah 4,96 dibanding 5,13. Referensi dari Unibro. Tingginya angka gula reduksi menunjukkan bahwa umur tebu 7 bulan masih muda atau belum masak, sehingga gula reduksinya tinggi. Ini komentar Sumarno 2022. Bila tebu makin masak, persen gula reduksi makin turun dan persen sukrus makin naik. Analisa organoleptik rasa.
Rasa suatu bahan pangan dapat berasal dari bahan pangan itu sendiri dan perlakuan pengolahan, maka rasanya dipengaruhi oleh bahan yang ditambahkan selama proses pembuatan. Rasa bahan baku nira tebu hijau sangat manis khas nira. Hasil uji organoleptik menunjukkan bahwa rata-rata tingkat kesukaan panelis terhadap rasa kombucha tebu hijau adalah minus 0,48 dalam kurung suka hingga 0,89 dalam kurung sangat suka. SK pelepasan tebu PS 862. Dari deskripsi tentang SK pelepasan tebu PS 862 nomor 685A.B garis miring KPTS 9 1998 tanggal 9 Oktober 1998 menunjukkan bahwa tebu PS 862 mempunyai potensi rendemen di tanah sawah. Potensi rendemen adalah 10,45 plus minus 1,51%. Keunggulan tebu hijau jenis PS 862. Potensi rendemen di sawah 10,45% adalah tinggi. Nilai tebu dikatakan manis kalau kadar sukros atau pol tinggi. Potensi rendemen 10,45% diperoleh dari tebu dengan kandungan pol 13%. Selisih antara pol tebu dengan rendemen pada pabrik gula dengan efisiensi moderat yaitu 2,5. Pada imbibisi tertentu sehingga dihasilkan nira mentah persen tebu 100 plus minus 5, maka akan diperoleh nira mentah dengan HK 80% dan HK nira peran pertama atau NPP 82%. Tebu dengan faktor kemasan dalam kurung FK lebih kecil dari 20% sudah layak digiling. Pada kondisi tebu ini dihasilkan break NPP kurang lebih 20% dan HK NPP sama dengan 82% kali 20 adalah 16,4%. Nilai nira atau NPP adalah dengan formula persen pol dikurangi 0,4 kalikan buka kurung persen break minus persen pol tutup kurung. Ini adalah rumus dari Ohm. Maka akan diperoleh nilai nira NPP sama dengan 14,96%. Bila HK-NPP lebih besar atau sama dengan 80%, hasil gula cetak bagus, keras. Tetapi kalau HK-NPP lebih kecil dari 80%, hasil gula cetak tidak bagus, gula cetak lembek atau tidak keras. Di kesimpulan, dari hasil pembahasan karakteristik tebu PS 862 berdasarkan referensi dari P3GI Pasuruan dan Unibro Malang, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Kesesuaian tebu PS 862 untuk penjual nira tebu adalah bisa dilihat pada PowerPoint 1 dan PowerPoint ketiga untuk penjual es sari tebu. Tebu PS 862 pada kemasakan optimal sama dengan atau lebih kecil dari 25%, mempunyai rendemen 10,45%. Persen break kurang lebih 20% dan persen pol 16,4, sehingga diperoleh purity HK NPP 82%. Sari nira tebu diperoleh dari tebu digiling di gilingan kecil tanpa ditambah air imbibisi. Jadi tidak ada pengenceran dengan air. Tebu PS 862 mempunyai warna hijau kekuning-kuningan sehingga diberi istilah dengan nama yang umum pada saat ini adalah tebu hijau. Rasa bahan baku nira tebu hijau sangat manis, khas rasa nira tebu hijau. Rasa manis karena rendemen tinggi, yaitu 10,45% dan nilai nira NPP tinggi dalam 14,96%.
Ini sangat disukai oleh konsumen es sari tebu, seperti terlihat pada PowerPoint ketiga. Kesesuaian tebu PS862 untuk pengrajin gula tebu cetak juga bisa dilihat pada PowerPoint 3 yang kotak yang paling kiri. Tebu PS862 pada kemasakan optimal lebih kecil dari 25% mempunyai rendemen 10,45%, break 20%, dan persenpol 16,4%, sehingga diperoleh purity atau HK 82%, memenuhi persyaratan HK yaitu lebih besar atau sama dengan 80%. Rasa bahan baku nira tebu hijau sangat manis, khas rasa nira tebu. Rasa manis karena rendemen tinggi, 10,45%, dan nilai nira NPP tinggi, 14,96%. Sari nira tebu diperoleh dari tebu digiling di gilingan kecil tanpa ditambah air imbibisi, tidak ada pengenceran. Nira tebu diperoleh dari tebu digiling di gilingan kecil tanpa ditambah air pengenceran. Digiling maksimum 2 kali tanpa ditambah air imbibisi atau tidak ada pengenceran dengan air. Untuk memperoleh hasil gula merah yang prima, maka persyaratan HK nira peran pertama, maksudnya NPP itu adalah hasil dari nira dari gilingan pertama, harus lebih besar daripada 80%. Di sini kami memberikan suatu formula. 1. Kadar nira tebu adalah 100 dikurangi buka kurung persen sabu tebu plus 3,6. Ini adalah air tebu bebas. Break persen tebu, tutup kurung. Jadi hasilnya sampai dengan 100 dikurangi buka kurung 12 ditambah 3,6 tutup kurung, hasilnya 84,4%. Faktor kemasan atau FK dengan formula rendemen tebu B dikurangi rendemen tebu A dibagi rendemen tebu B kali 100%. Rendemen tebu B adalah dari batang bawah. Ini kita asumsikan 12%. Rendemen tebu A adalah batang atas 10%. Faktor kemasan FK setelah dimasukkan di dalam formula faktor kemasan hasilnya 16,7%. Berarti menunjukkan tebu sudah sangat layak untuk digiling. Kemudian kita lihat pada PowerPoint kedua, ini merupakan summary keunggulan tebu hijau PS862, potensi rendemen super karena 10,45%, warna nira muda kuning kehijauan, kesukaan konsumen, rasa khas tebu sangat manis adalah kesukaan konsumen. Kemurnian atau purity nira mentah atau raw juice tinggi 80%. Purity NPP tinggi 82%, lebih besar dari 80%. Dan nilai nira peran pertama tinggi 14,96%. Kadar nira tebu tinggi adalah 84,4%, lebih besar dari 80%. Kadar nira tebu yang tinggi ini sangat menguntungkan baik untuk pengrajin gula merah maupun penjual es sari tebu. Bila purity atau HK NPP lebih besar dari 80%, hasil gula cetak bagus. Bila purity atau HK NPP lebih kecil dari 80%, maka hasil gula cetak kurang bagus. Jadi keduanya yang kami maksud dengan pemburu adalah pengrajin gula merah dan penjual es sari tebu. Ini yang dikejar adalah rendemennya. Jadi ternyata sangat cocok untuk pengrajin gula merah dan penjual es tebu. Pada poin 3, itu yang paling kiri adalah kristalisasi gula cetak pakai skru konveyor. Setelah masak dituangkan dalam skru konveyor, diaduk. Kemudian setelah suhu 85
dia dicetak adalah sebelah kanan. Kemudian yang kotak yang sebelah kanan adalah penjual es sari tebu. Dia pakai gilingan kecil, jadi ini digiling berulang-ulang. Saya kira tidak ada masalah karena penjual es sari tebu juga akan mengambil nira dengan sebanyak-banyaknya sehingga keuntungan bisa didapat sebanyak-banyaknya. Pada PowerPoint 4 ini adalah close up daripada tebu PS862. Ternyata mengapa PS862 itu merupakan tebu yang dikejar-kejar atau di suatu pemburu atau tebu hijau karena rendemennya super. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk industri gula nasional maupun untuk pengrajin gula merah dan penjual es sari tebu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.